Di balik aroma kaldu dan kepulan uap dari semangkuk bakso yang biasa kita nikmati, siapa sangka bisa tersembunyi sebuah rahasia hitam. Sebuah cerita yang tak akan pernah kalian temukan dalam buku menu, tapi mengendap dalam bisikan malam di sebuah desa kecil bernama Pager Gunung. Pager Gunung letaknya jauh dari kota, tidak terlalu terpencil, tapi cukup jauh dari jangkauan modernisasi. Jalan tanah masih menghubungkan satu dusun ke dusun lain, dan kabut sering turun lebih awal dari matahari terbenam. Di sanalah tinggal seorang pria bernama Sumarno, atau biasa dipanggil Pak Marno. Pak Marno adalah tukang bakso keliling. Gerobaknya tua, tapi bersih. Warna birunya pudar, namun masih berdenting nyaring saat mangkok bergesekan dengan centong. Setiap sore, ia mendorong gerobaknya berkeliling kampung dengan irama lonceng yang khas. Teng, 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 bakso. Orang-orang bilang, bakso Pak Marno punya rasa yang berbeda. Gurihnya nempel di lidah, kuahnya seperti mengandung rahasia. Bahkan ada yang bilang, cukup satu mangkuk bisa bikin ketagihan seminggu. Namun, tak banyak yang tahu bahwa kelezatan itu bukan datang dari bumbu dapur biasa. 3 tahun lalu, kehidupan Pak Marno tak seindah sekarang. Usahanya sepi, dagangan sering basi. Istrinya, Bu Sarti, sering menangis diam-diam karena mereka belum juga diberi keturunan. Mereka sudah berobat ke dukun, ke bidan, bahkan pernah puasa mutih 7 hari, tapi hasilnya nihil. Malam itu, malam Jumat Kliwon, Pak Marno duduk termenung di dapur. Dandang baksonya kosong. Uang di kaleng pun tinggal receh. Ia merasa gagal sebagai suami. Dan di tengah keputusasaan itu, datanglah tetangganya, Pak Darto, seorang pria tua yang misterius dan jarang bersosialisasi. Pak Darto bilang, ada cara, tapi bukan cara biasa. Ia menawarkan jalan pesugihan. Bukan seperti pesugihan babi ngepet atau tuyul. Ini berbeda. Lebih halus. Katanya, tidak perlu tumbal keluarga. Hanya perlu mengizinkan sesuatu masuk ke dalam usahanya. Pak Marno ragu. Tapi malam itu juga ia diajak ke sebuah pohon randu alas di tengah kebun tebu yang terbengkalai. Mereka membawa sesajen. Pak Darto yang memimpin ritual. Pak Marno hanya duduk, memejamkan mata, dan mengikuti semua perintah. Sampai akhirnya, angin berhenti, suara malam lenyap, dan dari kegelapan, terdengar bisikan. Apakah kau siap memberi, untuk menerima? Tanpa sadar, Pak Marno menjawab, saya siap, asal usaha saya hidup, dan saya diberi keturunan. Suara itu tertawa, dan berkata, maka mulai esok hari, dagingmu akan melahirkan daging, nyawamu akan menyuapi nyawa. Esoknya, dandang baksonya penuh, padahal semalam ia tidak memasak. Isinya bulatan-bulatan bakso yang asing, lembut, kenyal, namun terasa hidup. Ia sempat membuang semuanya karena takut. Tapi ketika ia coba menjual bakso biasa, tak ada satupun yang membeli. Bahkan gerobaknya pecah tiba-tiba, dan ia mimisan hebat malam itu. Suara dalam kepalanya kembali muncul. Jangan tolak pemberianku. Akhirnya ia menyerah. Mulai hari itu, Pak Marno menyajikan bakso pemberian. Pelanggannya bertambah. Anak-anak kecil sering mengelilinginya bahkan sebelum lonceng gerobaknya berbunyi. Ibu-ibu bilang, makan baksonya bikin anak tenang tidur. Para buruh ladang bilang, setelah makan baksonya badan terasa kuat, enteng, dan tidak cepat lelah. Namun, di balik keberuntungan itu, ada yang mulai ganjil. Beberapa pelanggan mengalami mimpi buruk. Mereka bermimpi duduk di warung bakso,
tapi yang menyajikan adalah anak kecil tanpa mata. Dan kuah baksonya merah seperti darah haid. Salah satu ibu muda bahkan bilang, bayinya tiba-tiba menggigil setiap kali Pak Marno lewat. Tak lama, anak-anak mulai hilang. 1, 2, lalu 3 dalam sebulan. Semua berusia di bawah 7 tahun. Tak ada jejak. Polisi sempat datang, tapi tidak menemukan apa-apa. Warga hanya bisa pasrah dan tetap beli bakso. Karena entah kenapa, mereka tak bisa menolak. Seakan ada yang memaksa. Lidah mereka menolak makanan lain. Hanya bakso Pak Marno yang bisa membuat mereka merasa penuh. Tahun kedua, Bu Sarti hamil. Kehamilan yang ajaib. Ia tidak pernah periksa dokter, tapi perutnya membesar dengan cepat. Dalam 3 bulan, seperti sudah 7 bulan. Ia sering mengigau di malam hari, berkata, anaknya sudah ingin keluar, dia lapar, dia ingin makan. Dan ketika melahirkan, prosesnya aneh. Tidak di rumah sakit, tidak di bidan, tapi di dapur. Pak Marno yang menyambut sendiri kelahiran itu. Bayinya laki-laki, tapi tubuhnya tidak hangat, melainkan dingin seperti batu. Matanya hitam pekat, dan dari mulutnya keluar suara, bukan tangisan, tapi tawa kecil, seperti mengejek. Setelah itu, suara-suara mulai memenuhi rumah Pak Marno. Tangisan bayi dari dalam panci, tawa anak kecil dari bawah tempat tidur. Dandang bakso sering bergerak sendiri. Bahkan, satu malam, Pak Marno terbangun dan melihat gerobaknya sendiri berjalan pelan keluar rumah, menuju kuburan desa. Ia mengikuti. Dari kejauhan, gerobak itu berhenti di depan pusara anak kecil yang hilang 3 bulan lalu. Di atasnya, ia melihat bakso berdarah dan menggeliat pelan, seperti sedang bernapas. Tahun ketiga, Pak Marno tak lagi bisa membedakan mana daging yang ia beli dan mana yang diberikan. Kadang, ketika memasak, ia melihat tangan kecil menyembul dari adonan. Kadang, ada mata kecil yang menatapnya dari dasar panci. Ia pernah mencoba berhenti, pernah membuang semua dagangan dan berdoa semalam suntuk. Tapi besoknya, lidahnya membusuk, tubuhnya gatal, dan bayi mereka menghilang. Kembali lagi seminggu kemudian di dalam dandang, dengan mata terbuka, tersenyum. Puncaknya terjadi saat malam tahun baru. Warga desa mengadakan tasyakuran. Pak Marno diminta menyumbang makanan. Ia membawa bakso, seperti biasa. Namun malam itu, seorang kiai muda dari pesantren luar kota ikut hadir. Ia memakan bakso itu, dan tiba-tiba muntah darah. Wajahnya pucat. Ia berteriak, "Ini bukan makanan manusia. Ini darah tumbal. Ini makanan setan." Warga panik, tapi tak satu pun bisa melawan keinginan untuk menyantapnya. Mereka menangis, tapi tetap makan. Mereka menjerit, tapi tangan mereka terus menyuap. Hingga sang kiai membacakan doa keras-keras. Dandang meledak, isinya tumpah, dan dari dalamnya muncul suara jeritan bayi, tangisan, tawa, dan suara orang dewasa bersamaan. Gerobak terbakar sendiri malam itu, tapi Pak Marno tak ditemukan. Begitu pula istrinya dan anak mereka. Beberapa bilang mereka pindah ke kota. Tapi yang aneh, setiap tahun, setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada pedagang bakso keliling yang lewat di desa, dengan gerobak berwarna biru gosong, dengan suara lonceng yang tak biasa. Dan jika ada yang berani membelinya, esoknya ia akan melihat mimpi. Mimpi berada di dapur gelap, dikelilingi suara bayi, dan di hadapannya semangkuk bakso yang berdenyut, yang hidup, yang apa. Dan sekarang
Jika kau melihat penjual bakso lewat saat malam turun, pastikan kau tahu siapa yang kau ajak bicara. Lihat matanya baik-baik. Jika matanya hitam penuh tanpa putih sedikit pun, jangan beli. Karena mungkin yang kau makan bukan bakso biasa, tapi bagian dari sesuatu yang tak akan pernah kenyang. Aku masih lapar.